Saya sendiri secara pribadi adalah pengagum sejarah Turki. Sebagai anak muda, pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Kalau saudara datang ke kantor saya di Jakarta, kalau saudara datang ke rumah saya di Jakarta, ada patung Mustafa Kemal Atatürk. Di kantor saya, di rumah saya. Bagi kami, Mustafa Kemal Atatürk adalah sebuah ikon, sebuah contoh keberanian, contoh kepemimpinan, contoh patriotisme, contoh semangat tidak mengenal menyerah. Siapakah itu orang yang sakratul maut 6 bulan tak mati-mati? Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Siapa dia? Kuburnya di Ankara, Turki. Mustafa Kemal Atatürk sakratulnya 6 bulan tak mati-mati. Ketika ditanam di dalam tanah, melompat jenazahnya naik ke atas tanah. Ditanam ke dalam tanah, tak diterima tanah. Akhirnya disemen di atas tanah. Dipoto makamnya, dikirimkan ke nomor WhatsApp saya tengok, memang betul Ustadz, kuburnya di atas tanah gara-gara tak diterima tanah. Gara-gara apa? Karena punya kekuasaan, tapi justru dipakai untuk menghancurkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tarekat-tarekat dibubarkannya, masjid dirubahnya jadi museum, azan tidak boleh pakai bahasa Arab. La haula wala quwata illa billah. Mana dia sekarang? Mati. Fir'aun mampus. Ustaz, janganlah kasar-kasar kali. Saudara pemirsa yang budiman, di video kali ini kita akan bahas tentang biografi dan kontroversi Kemal Atatürk yang diusulkan jadi nama jalan di DKI Jakarta. Nama Mustafa Kemal Atatürk kembali naik setelah diusulkan menjadi sebuah nama jalan di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Namun pengabadian nama tokoh sekuler Turki di Jakarta tersebut menuai penolakan. Perihal pengusulan nama jalan ini diungkapkan oleh Duta Besar Indonesia untuk Ankara, Muhammad Iqbal. Ia menyebut Indonesia dan Turki akan saling menukar nama jalan dari masing-masing nama tokoh bangsa. Sementara Turki akan menggunakan nama Presiden Indonesia Soekarno sebagai nama jalan di negaranya. Kami sudah meminta komitmen dari pemerintah DKI Jakarta untuk pemerintah memberikan nama jalan dengan founding father-nya Turki di Jakarta, kata Iqbal melalui acara ngopi virtual Jumat 15 bulan 10 2021. Lalu siapakah Mustafa Kemal Atatürk? Berikut ini penjelasan mengenai biografi singkat Kemal Atatürk berikut dengan kontroversinya. Biografi Mustafa Kemal Atatürk. Informasi mengenai biografi ini dilansir dari BBC dan buku pemikiran politik Islam karya Dr. Muhammad Iqbal. Mustafa Kemal Atatürk adalah tokoh Turki yang dikenal sebagai pelopor sekularisasi di dunia Islam. Ia dilahirkan di Salonika, saat ini Yunani, pada 1881, tepatnya saat berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Atatürk dibesarkan dalam keluarga yang dekat dengan nilai-nilai religius. Ayahnya sempat menjadi seorang pejabat dan kemudian berprofesi sebagai pedagang kayu. Menginjak remaja usia ke-12, Atatürk menempuh pendidikan militer dan berlanjut belajar di Akademi Militer di Istanbul hingga lulus pada tahun 1905. Pendidikan militernya tersebut yang membentuk pemikiran Atatürk dewasa saat itu. Semasa hidupnya ia menjabat sebagai komandan Gerakan Nasional Turki saat Perang Dunia Pertama.
Sebab itu ia berhasil merebut kemerdekaan Turki dan menjatuhkan pemerintahan Ottoman. Usai mendapatkan kemerdekaan tersebut, ia memimpin pemerintahan Turki. Kebijakan dari Kekaisaran Islam Ottoman diubah menjadi lebih moderat. Misalnya, mengizinkan wanita masuk dalam parlemen, hingga membuka sekolah campur pria dan wanita. Nama Atatürk yang disematkan padanya merupakan gelar pemberian negara pada tahun 1934. Nama tersebut mengandung arti Bapak Orang Turki. Pada 10 November 1938, Atatürk menghembuskan nafasnya terakhir di usia yang ke-57 tahun karena penyakit ginjal. Kontroversi Islam Mustafa Kemal Atatürk. Meski dikenal sebagai Bapak Turki yang berjasa melahirkan Turki sebagai negara modern, Atatürk juga mendapat kecaman sebagai pelopor sekulerisme di dunia Islam. Salah satu kontroversi yang terkenal darinya adalah pengubahan Hagia Sophia menjadi sebuah museum. Mulanya setelah Konstantinopel jatuh, Hagia Sophia difungsikan sebagai masjid oleh Kekaisaran Ottoman. Namun, Kekaisaran Ottoman tumbang pada Perang Dunia Pertama. Hal ini membuat Atatürk sebagai pemerintah sekuler baru Turki mengambil alih kekuasaan. Ia memutuskan mengubah bangunan itu menjadi museum dan membukanya untuk turis. Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Hoyerudin, juga menyebutkan kontroversi lain yang dilakukan oleh tokoh sekuler Turki tersebut. Beberapa di antaranya seperti mengganti bahasa dalam azan hingga larangan memakai jilbab. Sangat diktator, dia juga membuat kebijakan mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum, mengganti azan berbahasa Arab dengan bahasa lokal, melarang jilbab dipakai di sekolah, kantor-kantor yang bersifat kepemerintahan, kata Hoyerudin, dikutip dari Detik News Minggu 18 bulan 10 2021. Sebelumnya sejumlah pihak sudah menolak wacana pergantian nama jalan di Menteng dengan nama Atatürk. Salah satunya adalah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas. Ia menyebut Atatürk sebagai tokoh yang menyesatkan. Jadi, Mustafa Kemal Atatürk ini adalah seorang tokoh yang kalau dilihat dari fatwa MUI adalah orang yang pemikirannya sesat dan menyesatkan, kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam keterangan tertulis Minggu 17 bulan 10 2021. Anwar Abbas juga menambahkan bahwa penggunaan nama Mustafa Kemal Atatürk sebagai nama jalan di Jakarta dapat mengundang keresahan bagi kalangan umat Islam. Kalau pemerintahan tetap akan mengabadikan namanya menjadi salah satu nama jalan di ibu kota Jakarta, hal itu jelas merupakan sebuah tindakan yang tidak baik dan tidak arif, serta jelas-jelas akan menyakiti dan mengundang keresahan di kalangan umat Islam, yang itu jelas tidak kita harapkan, pungkasnya.